Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahuwa mursidu sakalain. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mizaqihi wa yaqta'una ma amarallahu an yusala bihi wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Sadaqallahul adzim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang paling afdal, yang paling mulia kita ucapkan selain kata hamd dan wa syukran. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, tidak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Orang kaya duduk berdampingan dengan orang miskin, orang yang berpangkat dan tidak berpangkat, raja dengan rakyat jelata, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan manusia di hadapan Allah hanya dari sisi ketakwaannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Alhamdulillah, Jumat pada hari ini merupakan Jumat kelima di bulan suci Ramadan dan merupakan Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan insya Allah diberi pahala di sisi Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 27 tadi yang saya bacakan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mizaqihi wa yaqta'una ma amarallahu an yusala bi wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan, yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya, dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ini merupakan ayat yang berbicara tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu dari kata fasaka, artinya orang yang keluar, secara bahasa orang yang keluar atau orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Sedangkan secara istilah fasik itu adalah orang yang mempercayai Allah, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melaksanakan firman-Nya dan melalaikan kewajibannya. Artinya orang yang mempercayai adanya Allah, mempercayai puasa itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan wajib, tapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah disebut orang fasik. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa fasik itu terbagi atas 2 bagi kelompok. Ada yang disebut fasik kafir. Fasik kafir itu adalah fasik yang di luar dari hidayah Allah atau di luar dari Islam, atau dalam bahasa lainnya non-Islam. Itu disebut fasik kafir. Kemudian tingkatan terendah adalah fasik fajir. Fasik fajir ini adalah orang beriman, orang Islam itu sendiri, tapi tidak mengabaikan perintah Allah, atau orang yang beriman bermaksiat atau melakukan dosa besar, itulah yang disebut fasik fajir.
Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 27 ini ada 3 ciri-ciri, ada 3 sifat karakter orang-orang fasik. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mizaqihi. Karakter pertama adalah orang-orang yang mengingkari atau melanggar perjanjian kepada Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Artinya apa? Bahwa dia tidak melanggar, dia tidak melaksanakan apa yang sudah diikrarkan, dijanjikan oleh Allah. Kita ini terlahir ke dunia ini membawa janji. Kita ada janji kepada Allah, tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Makanya itulah dikatakan menurut ulama bahwa setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah? Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam dan iman. Jadi semua anak yang lahir itu, baik itu anak yang lahir dari rahim ibu yang Islam atau bukan, semuanya memiliki potensi keimanan atau yang namanya fitrah. Makanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludi yuladu alal fitri fa abuwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjizanihi. Kullu mauludi, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Ulama mengartikan fitrah itu adalah Islam, beriman. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunazziranihi, menjadikan dia Nasrani. Au yumajjizanihi, menjadikan dia Majusi. Artinya bahwa anak yang lahir itu sudah mempercayai, mengakui adanya Allah. Karena memang ketika kita lahir di dalam perut ibu kita, dalam proses penciptaan manusia, sebelum ditiupkan ruh, kita diminta perjanjian oleh Allah. Dan itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf. Sebelum kita ditiupkan ruh, Allah meminta perjanjian dengan kita. Alastu bi rabbikum, sayakah Tuhanmu yang kamu sembah? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, iya, kaulah Tuhan kami menjadi saksinya. Inilah ikrar Allah kepada kita dan kita mengakui perjanjian itu. Maka inilah yang disebut anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Kan dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mengimani Allah. Qalu bala syahidna, kamilah yang menjadi kaulah Tuhan kami dan kami menjadi saksinya. Inilah ungkapan kita, ikrar kita kepada Allah. Nah, setelah kita lahir ke dunia ini, janji itu senantiasa kita ulang-ulangi dalam kehidupan kita ketika kita salat. Dalam doa iftitah kita membaca innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah. Jadi kita sepenuhnya mempasrahkan diri kita bahwa ibadah, salat dan hidup ini semuanya milik Allah. Kita pasrahkan, termasuk ibadah yang kita lakukan, kita serahkan sepenuhnya karena Allah. Janganlah kita melakukan suatu ibadah tapi bukan semata karena Allah, tapi kepentingan duniawi. Maka ciri orang fasik itu adalah orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh. Kemudian di dalam satu ayat lagi di dalam Al-Quran kita ulangi janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Inilah janji kita, 5 kali sehari kita ulang-ulangi janji kita. Kemudian yang kedua, ciri karakter orang fasik. Tadi itu yang pertama adalah melanggar perjanjian kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yaktauna ma amarallahu ayyusalah, orang yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Dan inilah nanti setelah selesai Ramadan dan kita menyambut bulan suci, kita menyambut Idul Fitri, apa yang kita harus lakukan yaitu dengan menyambung hubungan silaturahim. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya adalah menyambung hubungan silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim ini, sila artinya menghubungkan, rahim adalah kasih sayang. Itu sangat diperintah, sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa kita menjalin hubungan silaturahim. Karena esensi keselamatan manusia, Pak, bukan cuma hubungan kita kepada Allah harus diperbaiki, tapi tiada lain juga harus diperbaiki hubungan kita sesama manusia.
Karena di dalam Al-Quran dikatakan duribat alaihimuz zillatu aina masukifu, telah hina, kalian akan hina di mana saja kamu berada. Illa bihablillah wa habli minan nas. Artinya apa? Allah mengatakan bahwa kita manusia ini hina. Karena kita diciptakan oleh tanah, tanah itu setiap hari kita injak. Beda dengan malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan oleh api. Tapi kita bisa lepas dari kehinaan itu hanya melalui dua cara. Hablum minallah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, salat kita, ibadah kita. Maka selesai Ramadan, janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Artinya tetap kita melaksanakan ibadah-ibadah meskipun Ramadan sudah pergi. Kemudian hablum minan nas, cara yang kedua supaya lepas dari kehinaan itu, hablum minan nas, perbaiki hubungan kita sesama manusia, jalin hubungan, komunikasi, jalin silaturahim. Jadi selesai Ramadan, setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, hubungan kita berarti hablum minallah, kita kepada Allah sudah bagus. Kemudian selesai Ramadan kita memperbaiki, kita saling bermaaf-maafan, terutama dosa kepada kedua orang tua kita saling memaafkan, maka kita kembali suci. Itulah namanya Idul Fitri, kembali kita suci dari dosa kepada Allah, dosa sesama manusia, atau hablum minan nas. Kemudian yang terakhir adalah wa yufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ini karakter sifat orang yang fasik adalah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Menurut Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, kerusakan itu ada dua. Yang pertama, orang yang melakukan kerusakan secara zahir, nyata, fisiknya yang melakukan kerusakan seperti yang terjadi kita lihat, saksikan, melakukan penebangan hutan secara liar, itu adalah melakukan kerusakan secara nyata. Karena dampak dari perusakan hutan itu akan melahirkan bencana seperti banjir dan tsunami. Dan nyata kita lihat dari negara kita ini beberapa bulan yang lalu terjadinya di Aceh banjir beserta dengan kayu gelondongan. Itu akibat ulah manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan, itu ulah tangan manusia sendiri. Kemudian tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang kedua, kerusakan yang kedua adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu juga melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena akibat dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa menyebabkan murkanya Allah, sehingga bisa saja dosa yang kita lakukan selama ini yang menyebabkan murka Allah, yang menjadikan terjadinya longsor, terjadinya tsunami di Aceh, terjadinya banjir di beberapa daerah, itu termasuk melakukan kerusakan dalam bentuk secara batin, dosa-dosa kita. Sebagai kesimpulan, dalam khutbah Jumat ini, Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, pesan saya, kesimpulan bahwa ada 3 ciri karakter orang-orang fasik. Adalah yang pertama, mengingkari perjanjian setelah perjanjian itu teguh. Kemudian yang kedua adalah memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian yang terakhir, melakukan kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan secara zahir maupun kerusakan secara batin. Kemudian pesan terakhir bahwa setelah bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat
wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasara din wa hsul man hasal al muslimina wa ja'alna buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhirus shalah.